윤천 씨, 좋아한다고 다 사귀는 거 아닙니다. 좋아하시잖아요, 저. 이제 정말 그만합시다. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Dan ini adalah episode yang ke-9 dari film yang berjudul See You in My 19 Life. Jadi buat teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya, maka teman-teman bisa mengeklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin minta dukungan dari teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Siuha sudah mengetahui siapa supir di balik truk yang sudah mencelakai dirinya, yang tak lain dia adalah ayahnya Ban Ji-eum. Maka di sini apa yang harus dilakukan oleh Ban Ji-eum? Tentu saja dengan memeluknya, berharap bila Siuha bersikap dewasa, karena dirinya sangat berbeda dengan ayahnya. Secara harfiah, dirinya bukanlah anaknya Ban Haksu. Kemudian sepulangnya dari rumah Siuha, Ban Ji-eum dengan terburu-buru untuk menemui ayahnya yang sudah sekian lama tidak dirinya kunjungi. Kemudian sesampainya di apartemen ayahnya, Ban Ji-eum meminta agar kakaknya keluar. Dan di sini terlihat ayahnya sedang tertawa bermalas-malasan menonton TV. Karena saat itu tidak ingin berlama-lama, Ban Ji-eum mematikan TV yang sedang ditonton oleh ayahnya. Kemudian langsung ke inti pembahasan, yakni menanyakan perihal di masa lalu, mengapa ayahnya tega menabrak mobil yang dikendarai oleh Siuha. Di sini ayahnya sempat heran mengapa Ban Ji-eum bisa tahu perihal masa lalu. Namun apa boleh buat, ayahnya pun bercerita bila di masa lalu dirinya pernah meminjam sejumlah uang pada rentenir. Namun karena tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka sebagai gantinya Ban Haksu diminta agar menabrak mobil Siuha. Bila berhasil, maka hutang tersebut dinyatakan lunas. Lantas, ada masalah apa antara bos renten dengan keluarganya Siuha sehingga mau mencelakakan dirinya? Maka untuk penjelasannya ada di sini. Saat itu ketika Siuha berusaha untuk membakar semua dokumen-dokumen tersebut. Kemudian di sini Siuha menemukan sebuah kaset pita yang bertuliskan 8 April 98. Karena Siuha sangat penasaran apa yang ada dalam rekaman tersebut, dirinya pun mencoba untuk mencari pemutar kaset dan akhirnya menemukan sebuah tip Walkman masa kecilnya. Kemudian tanpa berlama-lama Siuha pun memutar kaset tersebut. Kemudian seketika scene kembali ke masa lalu di mana bos renten sedang merekam aktivitasnya, yakni saat itu dirinya sedang merekam satu persatu hutang nasabahnya. Namun tidak lama kemudian dan masih dalam posisi merekam, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Di sini orang yang belum diketahui identitasnya, dirinya bertanya apakah memiliki nasabah yang berprofesi sebagai supir truk. Apabila ada, maka hutangnya akan dibayarkan 10 kali lipat bila mau melakukan sebuah tugas. Meskipun wajah seseorang tersebut tidak nampak, namun Siuha cukup mengetahui atau mengenali suara tersebut. Bahkan di sini Siuha curiga bila suara tersebut adalah suara pamannya, yang ternyata hal ini berkaitan dengan ayahnya Ban Ji-eum, karena dirinya mau melakukan hanya karena demi sebuah lunas hutangnya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah motif pamannya sehingga ingin mencelakai dirinya di masa lalu? Meskipun saat itu Siuha berhasil selamat, namun sang sopir dan Juwon atau Ban Ji-eum kecil harus kehilangan nyawanya. Namun saat itu Siuha tidak dapat menebak kesalahan pamannya, karena seingat dirinya, dulu pamannya sangat perhatian dan sangat peduli pada dirinya. Karena kejadian tersebut sangat tidak masuk akal bagi Siuha, akhirnya Siuha pun mengamuk saat itu. Tidak lama kemudian Ban Ji-eum mendatangi rumah Siuha. Dirinya sangat khawatir dengan keadaannya.
Karena Ban Ji-eum sudah mengetahui kode PIN pintu rumah Siuha, maka Ban Ji-eum langsung masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan sesampainya di dalam, terlihat betapa terpuruknya Siuha saat itu. Bahkan saking terpuruknya Siuha, bahkan saat itu Siuha meminta agar Ban Ji-eum sebaiknya pulang saja. Namun Ban Ji-eum saat itu berusaha untuk menghibur Siuha dan berpikir bila saat ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya pada Siuha. Kemudian saat itu Ban Ji-eum berusaha untuk memainkan piano dan melantunkan sebuah irama di mana lagu tersebut hanya seseorang yang memainkannya. Setelah mendengarkan lagu tersebut, bahkan Siuha merasa heran mengapa Ban Ji-eum bisa memainkan nada tersebut. Sedangkan lagu tersebut hanya Juwon yang bisa memainkannya. Bahkan di sini Ban Ji-eum berkata bila yang menciptakan nada tersebut adalah dirinya. Dan satu lagi yang membuat Siuha bingung, yakni ketika Ban Ji-eum berkata bila dirinya dahulu adalah Juwon yang sudah meninggal. Sementara Siuha pun tercengang mendengar pengakuan Ban Ji-eum dan justru mengira apabila Ban Ji-eum saat ini hanya sedang menghibur dirinya. Namun karena Ban Ji-eum tahu bila hal ini sulit untuk dijelaskan, maka dengan ini Ban Ji-eum memberi sebuah potongan kertas yang katanya ini adalah persamaan kalimat dari buku dongeng di masa lalu yang berjudul Bulan dan Hutan Penyihir. Saat itu sebelum Ban Ji-eum pergi, dirinya juga berkata bila ada sebuah kunci di dalam buku tersebut untuk membuka sebuah kotak yang Juwon berikan di masa lalu. Setelah Ban Ji-eum mengatakan bila dirinya adalah Juwon yang hidup kembali, dirinya pun pergi meninggalkan Siuha, yang kemudian menemui Nona Chowon, satu-satunya keluarga yang sudah percaya bila dirinya adalah Juwon atau kakak kandungnya. Bahkan di sini Ban Ji-eum juga menceritakan pada Nona Chowon bila dirinya sudah berkata jujur pada Siuha. Untuk urusan percaya dan tidaknya, itu hanya membutuhkan waktu untuk Siuha berpikir. Namun bila Siuha tetap tidak mau percaya, maka Ban Ji-eum akan berusaha pergi dari kehidupan Siuha. Mendengar hal ini, Nona Chowon tetap menyemangati kakaknya, karena pada awalnya dirinya juga tidak percaya bila Ban Ji-eum adalah kakak kandungnya. Kemudian di cerita selanjutnya, sepulangnya Ban Ji-eum di rumah Akyong. Saat itu dirinya hendak rebahan karena lelah dengan aktivitas seharian. Namun tiba-tiba dirinya terkejut dengan adanya kerincing yang tergantung di kamarnya. Yang jelas kerincing tersebut adalah milik Min-gi. Ban Ji-eum saat itu merasa heran mengapa kerincing tersebut bisa berada di kamarnya. Maka dengan ini Ban Ji-eum pun mencoba untuk memulangkan kerincing tersebut pada Min-gi. Namun hal ini sangat bertentangan dengan pola pikir Min-gi yang sangat berharap bila Ban Ji-eum mau memegang kerincing itu kembali. Karena ada satu hal yang terlupakan oleh Ban Ji-eum, yakni di kehidupannya yang pertama. Bahkan saat itu Ban Ji-eum berkata bila dirinya tidak mau lagi teringat dengan kehidupannya yang pertama, yang kemudian Ban Ji-eum pun pergi meninggalkan Min-gi sendirian. Kemudian di malam harinya ketika Ban Ji-eum tertidur pulas, dirinya bermimpi. Dirinya sedang berada di sebuah jembatan dan terlihat samar ada seorang pria yang mirip dengan Min-gi, yakni di kehidupannya yang pertama. Sementara di tempat lain di keesokan harinya, Siuha mencoba untuk mengunjungi perpustakaan yang masih milik ayahnya. Disinilah dirinya dulu sering menghabiskan waktu bersama Juwon untuk membaca buku. Kemudian saat itu Siuha pun berusaha untuk mencari buku yang berjudul Bulan dan Hutan Penyihir. Dan tidak lama kemudian dirinya pun menemukan buku tersebut. Dan benar saja ada sebuah kunci yang terjatuh dari dalam buku itu. Maka di sini Siuha dengan terburu-buru ingin membuka kotak tersebut karena ingin segera tahu apakah yang dibicarakan oleh Ban Ji-eum itu benar. Namun sebelum Siuha sempat membuka kotak tersebut, dirinya mendengar suara langkah sepatu. Maka dengan terburu-buru Siuha pun menyembunyikan kotak tersebut. Dan ternyata itu adalah pamannya. Untuk kali ini sikap Siuha sangat kaku,
karena dirinya sudah mengetahui bila pamannya adalah dalang di balik tragedi masa lalu yang sudah merenggut hidup Juwon. Namun anehnya di sini lagi-lagi pamannya tampak perhatian seolah dirinya benar-benar menyayangi Xiuha sebagai keponakannya. Bahkan saat itu Xiuha berniat untuk menanyakan mengapa pamannya berusaha mencelakai dirinya di masa lalu. Namun belum sempat mengatakan, kebetulan ayahnya datang. Maka di sini Xiuha mengurungkan niatnya karena ini bukan waktu yang tepat. Sementara di tempat lain Doyun terlihat sangat terburu-buru. Dan ternyata Doyun menemui seseorang yang tak lain adiknya. Dia adalah satu-satunya keluarga dirinya yang tersisa. Di sini adiknya yang bernama Dojin, pekerjaannya hanya mabuk-mabukan. Bahkan kedatangan Doyun tak lain untuk memperingatkan adiknya agar bisa lebih dewasa lagi. Sebenarnya kehidupan Doyun sangat memprihatinkan. Selain sudah tidak memiliki orang tua, dirinya juga tidak memiliki tempat tinggal secara harfiah. Karena baik tempat maupun kendaraan yang Doyun miliki, semuanya hanya titipan dari ayahnya Xiuha. Karena ayahnya Xiuha merasa berhutang budi pada ayahnya Doyun yang meninggal saat tragedi di masa lalu. Kemudian di sini Doyun meminta agar adiknya lekas pulang. Namun saat itu adiknya bersikeras untuk tetap tinggal. Di waktu yang bersamaan, kebetulan Nona Chowon melihat kejadian ini. Karena dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka di sini Nona Chowon mengira bila pria itu adalah orang jahat yang kemudian berusaha untuk memukulinya, hingga saat itu Dojin kesakitan. Namun setelah Doyun berkata bila itu adalah adiknya, di sini Nona Chowon merasa malu, yang kemudian dirinya pun meminta maaf. Saat itu Nona Chowon hanya berusaha untuk membantu atau bagian dari perhatian dirinya pada Doyun. Namun sayangnya, bahkan saat itu Doyun berkata, maka mulai hari ini sebaiknya hentikan perhatian itu. Karena Doyun pernah berkata pada Nona Chowon sebelumnya, dirinya memang menyukai Nona Chowon, namun dirinya tidak akan menjadikan Nona Chowon sebagai kekasihnya. Alasannya antara lain hanya perbedaan kasta. Bila Nona Chowon terlahir dari anaknya orang yang kaya, sedangkan Doyun hidupnya berbeda, yakni di bawah naungan keluarga Xiuha. Bahkan dirinya mengaku pernah dituduh ingin merampas hartanya keluarga Xiuha. Bahkan sejauh ini Doyun berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga Xiuha, yakni agar tetap bisa hidup. Maka dengan ini dirinya sangat tidak layak bila harus berhubungan dengan Nona Chowon. Yang kemudian Doyun memohon agar Nona Chowon sebaiknya pergi. 윤천 씨, 우리 이제 이런 얘기 그만합시다. 좋아한다고 다 사귀는 거 아닙니다. Kemudian Nona Chowon pun pergi meninggalkan Doyun dengan perasaan sedih. Bahkan Doyun juga hanya bisa menatap kepergian Nona Chowon. Sementara di tempat lain, Xiuha kembali mendatangi perpustakaan karena sebelumnya terganggu saat dirinya berniat membuka kotak tersebut. Saat itu perlahan Xiuha membukanya, dan benar saja di dalam kotak terdapat sebuah buku karya Juwon. Di dalam isi buku tersebut berkata, bila di masa depan dirinya akan terlahir kembali sebagai orang lain. Bahkan baik sifat, perilaku, atau kepribadiannya, itu tidak akan ada yang beda. Hanya saja tubuhnya yang membedakan, namun itu tetap adalah aku. Begitulah yang tertulis dalam buku tersebut. Yang kemudian Xiuha pun mencocokkan potongan kertas yang Ban Ji-eum berikan beberapa hari lalu. Dan benar saja tulisan tersebut adalah potongan dari buku masa lalu, yakni si penulis buku tersebut adalah Juwon. Melihat kejadian ini, Xiuha hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun tidak ada alasan untuk tidak percaya. Intinya saat itu Xiuha sangat yakin bila Juwon adalah Ban Ji-eum saat ini. Sementara di tempat lain di sebuah taman hiburan, di sini Ban Ji-eum berharap bila Xiuha membuka kotak tersebut, maka Xiuha akan percaya dan pasti akan datang ke tempat ini. Begitulah dalam hati Ban Ji-eum, karena tempat ini adalah awal perasaan cinta mereka berdua dimulai. Awalnya Ban Ji-eum tidak yakin bila Xiuha akan benar-benar datang.
Namun tidak lama kemudian, akhirnya Siuha datang ke tempat itu, yang artinya Siuha sudah percaya bila Juwon adalah Ban Ji-eum di masa kini. Akhirnya Siuha pun meminta maaf karena selama ini dirinya tidak mempercayai bila Ban Ji-eum adalah Juwon di masa lalu. Sementara di tempat lain, Min-gi saat itu sedang bersama Lee Sang-a atau ibunya Siuha yang sejauh ini masih merahasiakan identitasnya. Kemudian di sini Min-gi berkata bila Ban Ji-eum menceritakan siapa pada Siuha, maka itu adalah pertanda buruk bagi kehidupan Siuha. Masih belum diketahui apa maksud dari perkataan Min-gi. Namun di keesokan harinya Lee Sang-a menemui Ban Ji-eum di kantor. Di sini Lee Sang-a berkata, seharusnya di kehidupan Ban Ji-eum yang baru, itu harus dengan orang yang baru. Bila untuk saat ini kata-katanya sulit dipahami oleh Ban Ji-eum, mungkin di kemudian hari Ban Ji-eum akan paham dengan sendirinya. Begitulah kata Lee Sang-a. Kemudian setelah Lee Sang-a pergi, di sini Ban Ji-eum mendapat sebuah pesan dari Min-gi, yakni sebuah foto yang sering berada dalam mimpinya Ban Ji-eum. Bahkan di sini Min-gi juga menuliskan alamat di mana tempat tersebut. Karena Ban Ji-eum sangat penasaran mengapa tempat tersebut sering muncul di dalam mimpinya. Singkat cerita, Ban Ji-eum mengajak Siuha untuk mengunjungi tempat tersebut. Bahkan di sini Ban Ji-eum juga sempat melihat seorang pria yang ada dalam mimpinya. Namun Ban Ji-eum tidak terlalu mempedulikan siapa dengan pria tersebut. Namun saat Siuha berusaha untuk menghampiri Ban Ji-eum, tiba-tiba saja ingatan tersebut muncul kembali, dan terlihat seorang pria dalam ingatannya ketika pria tersebut menghunuskan sebuah pedang pada dirinya di masa lalu. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita simak cerita selanjutnya di episode mendatang. Namun, seperti biasa sebelum Mimin pamit, Mimin kembali mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di review film berikutnya.